Kasih minggu lalu saya membeli sebuah sandal di toko online. Kebetulan di iklan itu dikatakan ada promo katanya dan ada ukuran yang besar. Saya biasanya mencari sandal itu sulit karena ukurannya harus besar. Biasanya ada, tapi ketika datang itu ukurannya tidak sebesar yang diharapkan. Kemudian sandal itu baru, kemudian datang, saya pakai, dan memang saya nyaman memakai sandal itu. Dan ketika saya memakai sandal yang baru itu, sandal saya yang lama yang sebenarnya belum terlalu rusak, tetapi sudah mulai licin, tidak pernah saya pakai lagi sampai hari ini. Jadi sandal itu saya biarkan karena saya lebih senang memakai sandal yang baru. Saudara-saudariku terkasih, memang sesuatu yang baru yang merupakan pilihan kita atau sesuai dengan diri kita seringkali membuat kita mau meninggalkan yang lama atau mengabaikan yang sudah usang. Namun hal ini berbeda situasinya ketika kita mungkin sedang atau sudah nyaman dengan suatu situasi atau relasi. Kemudian tiba-tiba ada yang berubah dan kita harus menjalani sesuatu yang baru, yang bukan pilihan kita sendiri, yang tidak senyaman dengan sebelumnya. Hal ini menjadikan kita sulit melepaskan yang lama dan juga mungkin cenderung untuk menolak yang baru itu. Kebaruan itu bisa diterima kalau kita merasa tidak nyaman dengan yang lama dan mengganti dengan yang baru. Sebaliknya kebaruan itu sulit diterima ketika kita merasa yang baru itu bukan sesuai keinginan dan kenyamanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, anggur baru merupakan Kristus yang hadir kepada kita. Anggur adalah lambang sukacita. Yesus membawa suatu pembaruan setiap kali Ia menyapa diri kita dalam pengalaman hidup yang nyata. Apakah kita sudah mengusahakan kebaruan hidup ketika kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan itu? Atau kita tidak mau menerima pembaruan hidup karena memang yang namanya membarui dan memperbaiki hidup sesuai ajaran Kristus itu tidak mudah dan seringkali tidak nyaman. Untuk itu, saudara-saudariku terkasih, kehadiran Tuhan sebagai anggur baru secara nyata di zaman ini adalah melalui Injil atau kabar sukacita. Injil Tuhan itu selalu baru karena setiap kali kita membaca sabda Tuhan, bagi yang suka membaca sabda Tuhan atau sebagai orang Katolik itu tinggal datang ke gereja, tidak usah membaca, tinggal mendengarkan, sudah difasilitasi. Datang misa setiap hari saja kita sudah hampir membaca seluruh isi kitab suci. Disitulah kita sebenarnya sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan yang sebenarnya pun ada kebaruan yang selalu ada bagi hidup kita. Seringkali dalam pengalaman hidup kita pun ketika berhadapan dengan sabda Tuhan itu seperti menyapa diri kita secara baru, seolah-olah Ia menafsirkan pengalaman hidup yang sedang kita jalani ini. Seringkali sabda Tuhan itu terasa pas dengan pergumulan hidup kita. Disitulah bahwa sabda Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kebaruan dalam diri kita. Bacalah sabdanya, dengarkanlah kabar gembiranya. Ia mengajak diri kita untuk beranjak dari penyesalan hidup dan keengganan untuk pergi dari zona nyaman kita. Kita diajak untuk menjadi kantong yang baru, karena kantong yang baru bisa menampung anggur yang baru, yang membuat diri kita semakin mengalami kebersamaan dengan Tuhan dan merasakan buah kedamaian dalam hidup kita. Kalau kita tidak nyaman dengan keadaan hidup kita yang saat ini, dengarkanlah sabda Tuhan. Ia mau berbicara sesuatu dan membuat pembaruan dalam hidup kita. Tergantung kita mau membaru diri atau tidak pada tawaran Tuhan itu. Mari kita hening sejenak.